Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Fadjianti dengan NIM 222519001 Pendidikan Matematika Untirta. Pada kali ini saya akan menjelaskan penyelesaian soal statistika matematika 6.53. Nah, di sini ada soal 6.3, tapi saya akan menjelaskan penyelesaian bagian A, C, dan E. Nah, di sini ada soalnya. Misalkan Y1, Y2, dan seterusnya sampai Yn menjadi variabel acak binomial independen dengan N1 percobaan dan peluang sukses PI dengan I itu 1, 2, dan seterusnya sampai N. Nah, yang bagian A itu ditanya jika semua N1 sama dan semua P sama, tentukan distribusi dari sigma I sama dengan 1 sampai N YI. Yang C, jika semua NI berbeda dan semua P sama, tentukan distribusi bersyarat YI dengan diberikan sigma I sama dengan 1 sampai N, YI sama dengan M. Nah, bagian yang E, jika semua P berbeda, apakah metode fungsi pembangkit momen bekerja dengan baik untuk mencari distribusi dari sigma I sama dengan 1 sampai N, YI, dan mengapa? Nah, dari soal tersebut, kita ketahui bahwa Y1, Y2, sampai Yn itu variabel acak binomial independen dengan NI percobaan dan peluang sukses PI, dengan I itu sama dengan 1, 2, sampai N. Nah, lalu dari soal tersebut ditanyakan, jika semua N1 sama dan semua P sama, tentukan distribusi dari sigma I sama dengan 1 sampai N YI. Yang bagian C, jika semua NI berbeda dan semua P sama, tentukan distribusi bersyarat YI yang diberikan sigma I sama dengan 1 sampai N, YI sama dengan M. Yang E, jika semua P berbeda, apakah metode fungsi pembangkit momen bekerja dengan baik untuk mencari distribusi dari sigma I sama dengan 1 sampai N, YI, dan mengapa? Nah, untuk menjawab soal bagian A, itu kan kita tahu bahwa NI sama, berarti N1 sama dengan N2 sama dengan sampai seterusnya sama dengan NN. Nah, kita misalkan dengan M. Dan semua P sama. Berarti P1 sama dengan P2 sama dengan dan seterusnya sampai Pn. Lalu tentukan distribusi dari sigma I sama dengan 1 sampai N YI. Nah, kita definisikan sigma I sama dengan 1 sampai N YI itu dengan UI. Nah, kita tahu bahwa fungsi pembangkit momen dari Y adalah MYT sama dengan E dikali dalam kurung siku E pangkat T YI. Sama dengan Q plus PE pangkat T dipangkatkan lagi dengan K. Nah, sekarang fungsi pembangkit momen dari U adalah, nah ini kan fungsi pembangkit momen dari Y kan MYT. Karena ditanyanya fungsi pembangkit momen dari U, maka MUT sama dengan E dikali dalam kurung siku E TU lalu sama dengan E dikali dalam kurung siku E pangkat T. Nah, U itu kan sigma YI. Jadi, kita ganti menjadi sigma YI tutup kurung. Nah, selanjutnya kita menggunakan sifat komutatif sehingga berubah menjadi E dikali kurung siku E pangkat sigma TYI tutup kurung.
yang awalnya T-nya di sini berubah menjadi sigma TYI. Nah, selanjutnya menjadi pi I sama dengan 1, ini harusnya sama dengan 1 sampai N, dalam kurung siku pangkat T, Y, I, tutup kurung. Nah, selanjutnya karena ini pangkat T, Y, I itu fungsi pembangkit momen dari Y yang ini, lalu kita substitusikan atau kita ganti menjadi Q plus P, pangkat T dipangkatkan lagi dengan K. Jadi menghasilkan Pi I sama dengan 1 sampai N, Q plus PE pangkat T dipangkatkan lagi dengan K. Nah, UI itu mengikuti binomial dengan NK percobaan dan probabilitas keberhasilan P. Nah, untuk bagian C, di sini kan ada soal jika semua NI berbeda dan semua P sama. Tentukan distribusi bersyarat YI yang diberikan sigma I sama dengan 1 sampai N, YI sama dengan M. Nah, untuk menjawabnya itu kita gunakan rumus peluang, di mana rumusnya itu Y1 di mana dengan syarat U2 sama dengan M, atau bisa ditulis seperti ini, P dikali Y1, U2 sama dengan M per P dikali U2 sama dengan M. Nah, setelah itu kita pisah ini Y1 sama U2-nya menjadi P dikali Y1 sama dengan Y1 dikali P dikali U2 sama dengan M min Y1 per P dikali U2 sama dengan M. Nah, ini kita bisa memakai rumus binomial yang ada di buku. Nah, menjadi kombinasi dari N1 dan Y1 dikali P Y1 dikali 1 min P pangkat N1 min Y1 dikali sigma I sama dengan 1 sampai N. Kombinasi dari N1 dan M min Y1 dikali P pangkat M dikurangi Y1 dikali 1 min P pangkat sigma I sama dengan 1 sampai N NI min M plus Y1 per sigma I sama dengan 1 sampai N kombinasi dari N1 sampai M dikali PM dikali 1 min P pangkat sigma I sama dengan 1 sampai NI min M. Nah, ini menjadi kombinasi N1 dan Y1 dikali sigma I sama dengan 1 sampai N kombinasi N1 dan M min Y1 per sigma I sama dengan 1 sampai N kombinasi dari N1 dan M. Nah, karena itu Y1 dan syarat U2 sama dengan M itu mengikuti hipergeometrik. Jadi ini itu hipergeometrik dengan sigma I sama dengan 1 dengan N1 sigma I sama dengan 1 sampai NI. Nah, selanjutnya untuk bagian E, jika semua P berbeda, apakah metode fungsi pembangkit momen bekerja dengan baik untuk mencari distribusi dari sigma I sama dengan 1 sampai N, YI, dan mengapa? Nah, untuk menjawabnya itu kita misalkan, nah jika semua PI berbeda, maka fungsi pembangkit momen dari YI itu adalah MYI dalam kurung T sama dengan QI plus PI dikali E pangkat T dipangkatkan dengan N untuk setiap I itu sama dengan 1, 2, dan seterusnya sampai N. Nah, sekarang kita misalkan V itu sama dengan sigma YI. Menjadi fungsi pembangkit momen dari V-nya adalah MV T sama dengan Q1 ditambah P1 dikali E pangkat T
dalam kurung dan dipangkatkan N1 dikali Q2 ditambah P2E pangkat T dipangkatkan lagi dengan N2 dan seterusnya sampai dikali Qn ditambah Pn E pangkat T dipangkatkan lagi dengan Nn. Nah, oleh karena itu, dari sini kita simpulkan bahwa fungsi massa probabilitas tidak dapat ditemukan dikarenakan P-nya berbeda, semua P-nya berbeda. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.